Nah, oh ini kuda cara kita si piket ta, kuno nyatakan hadir, ya kan hadir mulai. Tapi memang Seloni diizinkan atau di situ buat itu pembagian jadwal kerja. Kemudian lembaga adat belum ada Pak ya? Sudah ada lembaga adat, sudah dibentuk. Memang Pak kan kanunnya baru siap ya. Jadi coba saya minta dan Pak Mudawari, kalau ada saya bantu kopikan. Soalnya nanti saya kirim ke siapa aja. Karena kemarin kita kan bisa sudah siap kanun lembaga adat. Kalau sudah ada kanunnya kita berarti buat. Jadi situ jelas apa-apa tugas tanggung jawab lembaga adatnya apa. Kemudian melakukan pembinaan administrasi dan perangkat pemerintah kampung lainnya. Ulap administrasinya melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh RJ sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pak Banta sebenarnya lurah si paling Gati kami periksa itu buku ekspedisi Pak. Surahara karena One SOTK Permendagri ada disebutkan di situ tugas nih Pak Banta adalah masalah pengelolaan buku administrasi termasuk buku ekspedisi. Mungkin Bapak pernah dengar Pak ekspedisi Naru ya. Apa perbedaan buku ekspedisi dengan surat keluar? Kira-kira agak sedikit beda ya? Ekspedisi surat mengantar surat ke instansi lain kita untuk bukti. Iya. Surat keluar kita penomoran. Ya. Jadi gara-gara ini surat keluar ya, kurang kita yang buku ekspedisi ini. Ekspedisi ini si khusus kita juga. Lagu Seloni Pak di PNK ini inspektorat mengantar berkas PPTK kegiatan memeriksa oleh inspektorat. Kita juga kan ya, karena bukti bahwa kita juga berkas itulah buku ekspedisi. Ada bidang kami ke bidang apa yang mengatakan sesuatu yang penting kan pakai ekspedisi. Tanggal sekian diterima oleh bulan ini parapnya dan lain-lain. Siap. Suatu saat kita kehilangan misalnya mosok nih berkas itu. Mana bukti? Itulah buku ekspedisi. Ini 1127. Bulan konsen kan? Konsennya? Desalaman kos kerja. Semangat dan tadi lagi posisi. Hai Pak. Bang, enggak. Mata itu berarti ya. Bapak terakhir dulu ini. Karena kita tuan pelatihan sih kan banyak sekali apa namanya? Berikan Speaking. Yang bantu itu. Itu buat tanya waktu. Coba kita tes warna motor fokus berapa Pak? Biru. Biru. Coba sebutan nomor keras. Nanti tulisannya Dibaca. bukan warna dan tulisannya, tapi warna dari sampingnya. Oh, berarti ini kan betul biru nih. Nah, biru. Coba sebutkan dengan cepat ya. Putih. Bukan warnanya itu. Ya, berarti Jangan tulisannya. satu orang sudah Cepat. bagus. Jabur, jangan Berarti tulisannya. kita sudah ada buku ini, tapi dua kan. Kemudian Kena tulisnya we putih. Jangan dibaca tulisannya. Jadi itu hanya mengelabui tulisannya yang kita lihat adalah warna sekelilingnya. Tapi yang cepat bilangnya, jangan mikir dulu. Hijau. Bahkan tahu bilang kuning lagi. Kenapa tulisnya? Berarti harus istirahat ya Bu. Harus kena tugas tadi. Karena tulisnya Kuning, Kuning ya. hitam. Habis. Habis. Ulang ya. Boleh. Coba mantap putih. Banten tentang putih. Jadi itu warna pen. Jelas nih biru. Coba. Memang kecil. Sebenarnya itu merah ya, nggak tahu ya pantulannya ke sana jadinya warnanya kayak merah bata. Ini merah ya sebenarnya. Sudah kena. Oke.
Kuning. Iya. Hitam. Iya. Lumayan. Anak sendiri. Anak sendiri. Dan kita lanjut lagi. Tadi kita sudah sampaikan bahwa tugas Banta itu banyak, tetapi beliau dibantu oleh 3 kaur. Yang pertama, kaur tata usaha. Siapa Pak? Kaur tata usaha. Tata usaha. Kaur urusan tata usaha boleh. Melaksanakan pengelolaan tugasnya Bang ya, melaksanakan pengelolaan tata usaha umum dan kearsipan kampung. Kerja sama-sama. Fungsinya pelaksanaan pengelolaan administrasi umum. Itu ada pengelolaan administrasi umum lah, apapun itu. Kemudian pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan. Artinya yang membantu Pak Banta tadi dari sisi buku administrasi adalah buka usaha. Ada berapa buku tadi Pak Kaur yang harus ada di desa kita setiap tahun? 27 bersama buku administrasi buku ya. Jadi 27 buku itu kan sudah ada tahun kemarin. Tahun ini kita buat lagi, walaupun data kependudukannya sama, ada yang beberapa tidak berubah. Data-data kan sifatnya hidup ya, terus berubah. Misalnya data kependudukan, yang meninggal, ada yang lahir, ada yang cerai, ada yang kawin. Artinya sudah menikah harus lepas dari kakak awal. Jadi data itu kita anggap hidup. Kemudian arsip-arsip ini di mana kita arsipkan? Itulah kita beli rak seperti ini. Buka saja di situ. Semakin banyak data yang muncul, yang nampak di situ, semakin bagus. Pak Kadis kami naik ke dia ini, matanya benar ya. Anaknya lagi. Entah awas bapaknya. Kemudian nanti di kantor baru kan bahas ini tes kurang, ini dan itu. Karena tugas di PMK memang membantu desa kita ada partner. Kemudian yang ketiga pengelolaan administrasi perangkat kampung. Nah, administrasi perangkat kampung itu anak tunggu. Kemarin yang pernah kami tiruan Bang, buku data aparatur sudah ya untuk syarat adika pencairan adika kan kami tiru buku administrasi kampung, buku data aparatur kampung, turah isi seluruh data-datanya aparatur kampung, si ijazah ini kan waktu ya 2021 mungkin ya. Saya sudah di PMK waktu itu. Turah harap koyai dulu. Sisi foto nih kantor desa, dampak depan belakang, ya kan, ingat samping kanan kiri. Nah itu pun harus ada Pak Kaur tata usaha. Siapun tugas Bapak membantu Pak Banta. Pak Banta pegang mereka tuh buat tetap meminta kepada Pak Kaur, kita kan tim seperti saya bilang tadi, saya mengingatkan Pak Banta, mengingatkan Pak Kaur membantu melaksanakan juga. Kemudian persiapan bahan-bahan laporan apa saja yang dibutuhkan oleh Bapak Kaur keuangan misalnya dan lain-lain, atau Pak Banta, Pak Rizky. Itu yang mempersiapkan bahan-bahan itu adalah Bapak Kaur tata usaha. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Rizky. Ya, anak Rizky itu buatan tolong ini Pak Kaur. Tapi yang menjadi tugas pokoknya sesuai kanun Banda Meriah nomor 4 tahun 2015 itu adalah ini ringkasannya. Terus ada lagi kaur urusan umum ya, kepala urusan kaur umum. Itu siapa Pak? Berarti kami salah nih, ada di data kami 6 tahun ini tulisannya. Salah rekap mungkin. Ini kan terbaik. Kaur umum tugasnya melaksanakan pencatatan dan pengelolaan inventaris. Jadi aset desanya dibantu oleh kaur umum. Kekayaan kampung ya, melaksanakan pencatatan dan pengelolaan inventaris kekayaan kampung serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Kekayaan kampung menewan buku administrasi arah aset-aset yang yang dimiliki oleh kampung ya, tanah kas kampung, tanah kampung, beda-beda. Nah, itu juga nanti dibantu oleh kaur umum. Kemudian pelaksanaan tugas lainnya. Ini sedikit juga pelaksanaan penyediaan penyimpanan. Oh ya,
fungsi pelaksanaan pencatatan inventaris kekayaan kampung sudah, pelaksanaan penyediaan, penyimpanan, artinya sudah tersedia juga dia yang melaksanakan, foto yang disimpan, terus didiskusikan. Alat tulis kantor Pak, ini ke gerem spidol Bapak Anda kenalin. Gerem Bapak ini kenalin. Nah, karena itu salah satu fungsinya. Mana si gerarawan kantor ini? Kita butuh ini. Siapa yang menyiapkan? Itu adalah kaur umum. Ditiruku keuangan seno, Pak. Sen. Maka pelaksanaan adalah kaur umum. Alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor. Misal komputer terusak, kaur umum. Tadi Amin urus ego. itu apa Pak Reje? Pak, anu ini rusak nih Pak. Pak Reje yang tampung so. Ini adalah fungsi daripada kepala urusan umum serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Reje. Bisa saja perintah Reje macam-macam ya kan. Jadi dibantu pelaksanaannya. Beda kan? Fungsi dan tugas antara kaur umum dengan kaur tata usaha. Mau beda nggak? Anak kira-kira mana beda ya? Saat ini ya, tapi dengan bahasa yang mudah ya. Itu langit dulu. Ini tata usaha. Dia pengelolaan administrasi umum. Pelaksanaan pengendalian, pengelolaan surat-surat masuk dan surat keluar, agenda tanah dan sebagainya, ya kan? Serta tata kearsipan, kita ngalah bukunya tata kan. Kemudian pengelolaan administrasi perangkat kampung, ya kan? Administrasi perangkat kampung, persiapan bahan-bahan laporan itu harus sama bahan-bahan laporan, orang DP yang menyiapkan bahan-bahan laporan. Ini dari sisi administrasi umum. Kemudian kaur umumnya ini masalah aset, tentang sebarang kekayaan kampung. Kemudian pencatatan inventarisasi kekayaan kampung. Kemudian penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan alat kantor. Lebih alat-alat ya. Jika arah barang ini Bang, membeli ini AT Kante senilai 1 juta. Ada kertas A4 sekian rem. Ada simpan yang betul supaya pendistribusiannya benar. Kita butuh nih spidol hari ini buat geren tan buat mosok Bang. Meral spidol di permalan kenapa? Jom lu butuh spidol, jom lu butuh pulpen. Kemudian kemudian butuh kertas sampai seluruhnya sararen. Kenapa? Tidak dikontrol dengan baik. Sehingga ATK itu mubazir. Itu juga mubazir. Seharusnya ATK itu digenap di 6 bulan ke depan. Terakhir bulan genap. Mention ATK. Itu kira-kira maksudnya manfaatnya. Saya bertugas mengawasi yang itulah kalau umum. Maka saya mengerti ini kenero spidol Pak Reje paku gerak. Aku nama teh tanggung jawab kira-kira itu. Biar apa? Memang pembagian tugasnya seperti itu. Bahkan kanun pun mengatur seperti itu. Sudah jelas ya Pak ya, kaur umum ya. Kemudian kepala urusan keuangan. Bapak ini selesai. Pokoknya tiga bicara senang. Memang Pak, orang-orang yang bidang keuangan itu mereka kalau dia memang cara gitu. Satu urusannya keuangan. Tugas di kaur keuangan melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan kampung dan mempersiapkan bahan penyusunan APB kampung. Hana-hana sumber pendapatan kampung beliau yang mengelola, mendata, mengarsipkan dengan benar. Itu soal pertanggung jawaban beliau ini arsip. Kemudian pernah DPMK meminta buku administrasi keuangan. Arisa kami tiru. Waktu itu kami minta tetap dari kaur keuangan. Karena beliau nanti yang mendownload dari Siskedes aja. Di Siskedes itu kan sudah lengkap. Ini RAP, ya kan? Ini rencana pembangunan, ini hasil pembangunan. Kemudian apalagi buku APBK-nya ini bukunya. Itu kami minta waktu itu dari kaur keuangan. Kenapa? Mudah bagi beliau karena sudah meng-entry di Siskedes itu, tinggal diperintah jadikan buku Bang. Tahun ini mungkin sudah belum ya kita buatkan buku keuangan, mungkin belum semua ya, nanti akhir tahun mungkin ya.
belum siap semua. Itu tugas dari kaur keuangan. Pokoknya sen pengelolaan keuangan. Kemudian fungsinya persiapan bahan penyusunan APBK. Anak print kira-kira bahannya beliau yang menyusun, mempersiapkan. Oh kadang butuh misalnya berbanding kerja ya. Saya butuh ATK ini, alat ini, aku butuh laptop sejauhnya mau ini, jaringan depan, susah tiru ya. Tetap kaur umum, ketika tugas dan fungsi. Persetujuan sah, aku Pak Manta, ini butuh ini kami ini, aku minus APBK ini, butuh rapat butuh ini, berarti persiapan rapat sah, Manta juga bersama kawan-kawan yang lain. Nanti baru report Pak Rejil ini kita mulai begini nanti. Kemudian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rejil. Nah, banyak ya tugas-tugas keuangan saya pikir bukan hanya sebatas ini salah satunya saja. Yang jelas berat juga sama-sama lah beratnya, tapi kalau keuangan mungkin banyak di masalah anggaran dan lain-lain, terutama jawabannya bang ya selama ini yang di situ. Dan kalau diperiksa pun yang dipanggil bukan Pak Kaur Umum, Pak Kaur tak usaha, tapi keuangan bersama baca dan mudah-mudahan semua laporan kita juga terhasil dengan benar. Itu merupakan aksi daripada kaur keuangan. Yang terakhir pemulu. Sebenarnya ada kasih Pak. Pernah dengar kasih kan? Ya. Kasih benar-benar belum ada. Jadi kalau di susunan struktur kita ada kasih, kita hapus dulu. Kita nggak usah hapus seperti apa, tutup aja dulu. Kita memang belum ada kasih untuk benar-benar. Karena kira anggaran bayar Pak. Kasih berbeda dengan kaur. Urusan nih, kasih masalah teknis operasional Pak, langsung mau beruji. Kaur, di bawahnya bantah. Bedain di penggajian dan tugas itu beda. Akan kita hasilan daerah belum mampu bayar. Bayar nabang tambahan rohani per desa kali 200 sudah desa, digaji dengan berapa rupiah. Mungkin desa sanggup daerah untuk mengangkat 3 orang kasih sesuai dengan kaur. Jadi izin kasih penjelasan ini langsung ke pemulu atau kita ke bahasanya pakai kadus ya, kepala dusun. Jika sebagai tadi Dusun. Tulu berarti. Mantap ya. Kita tengok perubahan PKH WPNT nanti selesai. Pemulu bertugas membantu pelaksanaan tugas kerja dalam wilayah kerjanya, itu jelas. Kalau menurut saya pemulu itu yang paling banyak kerjaannya Pak. Karena itu terima. Iki kerana laporan dari Bapak ku kaur ku Pak Rejil beting lah. Istilahnya ini wilayahku, ini wilayahnya, tapi wilayahnya ada banyak. Dusun A, dusun B, dusun C, pemulu A, pemulu B, masing-masing ada pemimpinnya yaitu pemulu. Apapun kondisi masyarakat di wilayahnya masing-masing itu kepala dusun harus tahu. Mulai dari pencatatan kependudukan, data-data administrasi yang lainnya, data sosial dan lain sebagainya, mana sampai ke ini harus didata. Kira-kira dusun A siapa yang rumahnya belum punya leasing, sampai ke situ Pak, dusun harus tahu. Mungkin sekarang kita ada dusun, nah itu kan masalah keagamaan, tapi masalah tertib administrasi itu adalah di tangan Pak pemulu berat orang. Darah tulah itu Pak, dusun darah tulah. Kemudian melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan kekebalan masyarakat. Kemudian pembinaan, dikasih pengarahan ini dosennya gereja sampah, kita kekebalan itu kan semua dari idenya Bapak Kadus. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat. Ini kita butuh sosialisasi, edukasi dan lain-lain. Dari masyarakat ke nyara informasi, nyara kegiatan, istilahnya yang menyampaikan menjadi perpanjangan tangan dari gereja di masing-masing wilayah itu adalah pemulu. Kemudian membantu gereja dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam wilayah kerjanya. Membantu gereja dalam pembinaan, mengkoordinasikan kegiatan dalam wilayah kerjanya. Kadang-kadang bersih deh bang,
kira-kira. Idosun abang ada besinta si murid ini kan. Ya abang lah di situ sebagai perwakilan gereja. Menginformasikan apa-apa yang terjadi di situ selain besinta, arasi benasa, arasi lain-lain. Tugas yang menginformasikan kepada gereja itu siapa, itu adalah tugas anaknya dari pengulu. Apapun kejadian di situ itu adalah ranah pengulu. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh gereja, jelas apa. Kemudian melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat wilayahnya. Ini artinya begini bang. Di desa Abang ada pembangunan rapat beton, pengaspalan jalan berapa meter misalnya. Lainnya Noshana misalnya Naraka Idosun apa. Itu yang berwenang, Abang juga berwenang itu mengawasi pelaksanaan itu. Terus jalan 100 meter, tiba-tiba 550 meter kadang buatnya, Abang mau ngasih, oh ini sudah sesuai nih Pak Reji, ternyata Pak ini dari tosnya lagu ini. Kemudian pembinaan kemasyarakatan menjadi tanggung jawabnya ya Bapak, membina masyarakat di masing-masing wilayah Bapak itu jadi tugas dan tanggung jawabnya. Kadang-kadang pula pertama di kampung Bapak kita ya potensi ini masing-masing warga itu. Oh ibu ini ada potensi misalnya menjadi baju saja, cuma tidak punya alat apapun seperti menjahit dan lain-lain. Dia jago bisa malah mengajari orang menjahit misalnya. Tapi gara biaya, gara modal, data bahwa punya potensi menjahit ini gimana? Siara tani yang kenalin mungkin kerajinan tangan ya. Saya ini ada beberapa desa jago masih gede Pak. Ya. Ini jemain misalnya. Data sedetail-detailnya. Sampai sudah cuma penjual itu yang nanti kita pikir sudah cuma jual ini. Itu kan membangun ekonomi ya, ekonomi masyarakat. Jadi fungsinya kadang ini aksesnya anak muda nih Pak, nggak usah lah. Arah sih buat di dinas sosial. Ini ada nih masyarakat nih, kan menjahit ini, tapi udah nih modal. Oh, tosan proposal Pak, misalnya, bidang ini, itu kan jalan. Jadi sehingga ulah kesiawannya datang tengara, usulan gampang, atau datang tengara, ketika diminta data lansia lagu boleh pusing dengan data bantuan lansia, langsung tepat sasaran. Ini dimensi disabilitas, ini ODGJ. I dosen tuh cuma mohon maaf agak gila sekian cuma anak disabilitas sekian cuma. Jadi ketika ada bantuan namanya sudah ada. Kemudian Pak pemulu atau desa ini turah arah Pak catatan buku masalah kependudukan. Sudah cuma warga Bapak, sudah cuma Banan, sudah cuma Rawan. Kerjasama dengan PRK. Kemudian sudah cuma Semina. Sudah cuma almarhum itu kita juga ada kematian gede. Semuanya arsip di dusun ada. Arsip di dusun jangan hanya ditinggalkan di rumah, tapi kita kumpulkan di sini menjadi arsip desa. Pak Banta yang kontrol. Mudah-mudahan gerara nih data-data itu tadi di rumah. Di rumah masalah siut, masalah anak desa tempatnya untuk menyimpan data-data dari kampung kita. Kemudian melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam melakukan pembinaan ekonominya. Ulang gotong royong apa segala macam. Di desa Tegar Bersih nih. Ini desa di ngurus sampah punya tak usul Bapak Mantap. Kita pesankan sampah itu mulai. Nah, jadi masyarakat pun asal buang sampah sudah ada aturan, sudah ada dasar hukumnya nggak boleh buang sampah sembarangan. Tetap punya cara ini nggak sampah dari kita sekarang kita kita siap untuk sampah. Coba diusulkan dari dusunnya masing-masing. Misalnya dusunnya memang urgennya memang sampah misalnya seperti itu. Kemudian ikar sampah ini bisa banjir. Pak kepala dusun kasih edukasi dari masyarakat. Ini dekat sampai sembuh kesembuhan di sana. Ini Pak, ini kayak itu. Kau memang Pak. Jadi memang urgen sih Pak sampah nih. Simpang dia bahaya masalah sampah. Bawahnya Rejeguru ya. Rejeguru bahaya. Bali sudah Pak, udah ada kandang sampah. Jadi kalau membuat kandang sampah boleh ke Bali dulu. Kandang sampahnya sudah ada.
Jadi kami di Bali sudah ada tong sampah setiap rumah. Sudah kerjasama dengan dinas kebersihan, 2 hari sekali diangkut, bayar. Ya. Itu udah program Konvinsu pusat juga bank sampah itu. Ya, bank Ada sampah aku. ya. Kemudian kan 20.000 Bang PKK, 10.000 ke pak sampahnya, 10.000 untuk pengelolaan nanti ke Bumdes. Bank sampah. Nah, sudah ada PAD kita dari situ. Benar itu. Itu memang Alhamdulillah masuk ke ibu, alhamdulillah. Cuman membawa masyarakat ini karena asumsi pembayaran. ya. Di situ kadang kita tersendat. Memang kita mengajarkan anak zakat itu benar iman, tapi tidak diartikan dia sebagai anak zakat itu benar iman. Asal buang saja. Kita ya kan. Tapi tidak ya, soalnya dari gimana Pak? Dari Jadi Bumdes. sudah kita himbau. Memang lihat masyarakat lagu ini bunuh, Pak ya, tolong sediakan tong sampah. Saya bisa menyediakan tong sampahnya, tapi pengangkutnya bagaimana? Oh betul, Pak, betul kan? Bisa kami buatkan satu desa, peraturan desa. Apakah bisa nanti berjalan? Karena petugas ini dia perlu kendaraan, perlu operasional. Si sakit kenaku sampahnya sudah terambil, upahnya tidak terbayar. Iya. Yang menjadi kendala siapa? Kenaku. Aku Bisa. siap, kenaku beli masalah. Aku siap dia menjemput sampah, tapi punya setelah tanggal 1. Iya. Apakah hanya tinggal berlaku kenaku? Iya. Baby. Ini nggak ada peraturannya Pak, masalah sampah memang ini. Ya. tentu ini sudah ada Bu. Kalau dibunuh, Ya. mereka minta hanya karena desa ibu. Itulah bermasalah yang masalah Iya. distribusi. Ke kampung Singaran ini Pak, ngarapung sampah ini mereka tidak akan membeli tong sampah sebelum ada aturan. Jadi di aturan itu diikat. Jika memang iosah tong sampah di rumah warga yang mau nih Pak, dari BNI juga. Aku kembali pinggir jalan kumpul, ada beberapa dari kuasa. Si memang si gere pakai angin, gere masalah. Betul. Itu udah diikat di dalam kampung itu. Sebulan bayarannya berapa, siapa petugas pemungutannya, uangnya untuk apa seperti itu jelas di situ. Jadi masyarakat sudah terikat dengan aturan, sudah bisa ditagih ke rumahnya seperti itu. Tapi mau kadang-kadang nggak masyarakat ini pegang terpantai gitu, entah punya pola pikir, tiru tong sampah gitu dibayar, ini guna ke kami itu ada dituangkan dalam kami itu. Itu sebenarnya maksudnya sanksi ya Pak ya, sanksi bagi Incoming. Parisi gitu. Dan nggak ada tempat sampah itu yang sadar masyarakat kurang pola pikir, bahkan mindsetnya memang merubah hoya sangat susah hari-hari memang kita Pak. Hari itu terus server memang. Kusi jeruk pelo nih kita itu masih potek. Memang kita harus siap menerima ujian. Iya harus ya. Memang harus kita siap. Mesti kita buatnya salah. Iya. Tapi kita siap untuk menerima keluhan apabila memang mau yang berubah misalnya. Kita boleh dibawa Pak. Bukan. Memang lagu Maya Bang, hari ini masyarakat. Ya, Rijil menangani sekian ratus kakak dan bupati sekian ratus desa sama dan lain sebagainya. Bahwa hari-hari Pak kebotok ya karena sampah waktu itu kampung balik. Memang krusial ini masalah sampah. Kemudian ini melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Lagu di sini Bang. Skill. Ikan ngaran kiru dewe dusun kedai sawah kadang kosong. Saya itu selesai. Nanti kayak jemangi polsekku, harusnya kan berarti anak Inilah Pak anggota Bapak ini di dewa begini-begini. Sahan selalu jadi ini di polsek. Baru Bu, dia Bu, masih dusun mau. Udah dia langsung nih Pulau dia ya. Oh ya kita betul anwe. Tapi biasanya ada proyek, karena udah bertengkar kenapa? Novel boleh dibunuh, ya anu ka belok dulu semua. Ya. Nanti nih kak buka, aku belum selesai nih. Mesti ketua lah, ilmu langsung karena masalah kena kuno. Nah, memang ya kadang-kadang buka. Sebenarnya begini sih Pak. Yang selesai Pak Dosa Layu kan kampe gitu. Nah, ini perintah. Mau minta Selesai Pak. Ini perintah selesai nih. Jadi makin sama dia hanya Bu. Istilah pikir itu loh, faktanya nggak benar. Kalau mau pikir kuliah, jadi ada masalah orang loh. Tentu itu senang, ada tak?
kadang mau rumah kue, kadang mau tiga bahan tapi nggak selesai. Iya. Masa terlalu begitu. Guru jadi itu memang harus diselesaikan kenapa? Iya. Mereka ada 18 ya, betul? Iya. 18 kasus yang harus diselesaikan di Desa desa. tidak perlu selesai. Kecuali ada 3 pembunuhan. Ya udah kasus ini ya Pak ya. Nah, ini pembinaan juga, pembinaan Ada beberapa kasus yang memang ranah di desa kalau masuk pun kita proses tidak memang masalah itu memang pasti ada sekecil apa penting loh ya buat keluarga itu keluarga kan sebagian dari kampung juga ada juga masalah semua itulah memang sudah wasi untuk soal iya. jadi ini salahnya PRKHP usah ibu PRK sih Pak. Ini Bapak juga Pak Imo. bukan integrasi kampung. Iya, itu kan di bawah Capil. Mesti kata ada pengalaman ibu, usah ibu ambil. Berarti ada bu, sementara ini selama ini ke dia harus ada SPPD-nya. Kelengkapan SPPD itu kan sudah terintegrasi. Iya. Nah, mesti ketika bisa kalau keuangan mengeluarkan ya, Masalah operasional. Iya. Bahmi. Berarti Pak Imam? Ke Pak Imam Garap. Oke, Garap. Aku sih Pak Imam. Apa dia? Cuma kalian dari Ibuana buka doa. Doa amin ya. Bo, anak kita lakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pemeliharaan kita di Panuna. Ngejelas Bapak juga memang beli langsung beli juga. Masyarakat kadang harus Permasalahannya saya pagi Bu, di kampung Lendo bermasalah, langsung ke polisi kita saya pagi. Hari polisi merahnya ku desa nih merahnya. Karena izin penduduk fungsi karena sini Bang untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Termasuk yang harus kita informasikan 18 perkara itu. Keren ke masyarakat. Dalam musyawarah, tempel di pak strategis dibaca masyarakat bahwa perkara ini diselesaikan di kampung. Iya. Jadi kayak berusaha aku ini hana loh ya, pencurian hana tuh. Gue langsung polsek itu lah sih Bang. Karena diatur oleh kanun sitos nih. Orang peraturan di unsur kepolisian. Kayak berbenturan. Karena kami yang membuat bahasanya itu kan memang kabak. Betul kita ini yang tujuan ini 18 perkara ini desa yang menangani. Ikara singadu kantor polisi. Polisi tidak akan menangani. Ulang memang kampung. Kecuali narkoba. Kecuali hal 3 yang partner kriminal tidak tinggi ya, narkoba, pemerkosaan, pembunuhan, lalu yang lain memang ranah makia. Si hal-hal kecil 18 desa yang istilahnya menyelesaikan. Pak PJ Bupati Senin Mane apel bersama kami. Tetap tekan itu kami Bang. Jika memang ada masalah selesai lokasi sudah stop sampai dikasih. Dari mayo Kabit sekretaris dan kadis itu. Jika memang genap terkadis sekretarisnya mayo sekda. Ini ada rezeki kampung pengaduan Pak beberapa hari waktu yang lalu. Ada persoalan kampung, gara melapor ke camat, gara melapor ke DPMK langsung ke Pak PJ. Pak PJ ini pulang. Itulah jenjang tadi Bang. Jika memang pas oleh atasan tingkat kita, perlu lebih kurang. Kecuali kerpas, tidak ada titik temu. Naik selanjutnya. Ketika juga kami, nanti aturan. Jika aku mulai melakukan tanpa perintah hari atasnya. Tadi aku kan melaporkan kabitku ada sesuatu dan lain hal. Gerenya langsung bupati, Pak Kadis, tingkat di atasnya berkata, yang menyelesaikan. Termasuk lagi reje, ada permasalahan kampung langsung ke Pak PJ, nggak bisa. Gerakan bakalan di responnya. Tetap punya ulang. Camatnya kita gerak camat. Kadang camat kan selesai, tidak perlu lebih jauh lagi. Gerak zaman nih, Bapak Tecik itu ya langsung pergi. Insya Allah itu sudah berjalan jam-jam itu. Jadi ketertiban masyarakat tadi Bang, kalau bisa yang 18 Pak kita sebar Pak, biar tahu masyarakat. Ini kasus ini perlu polsek.
Jadi masyarakat paham ada 18 ini. Jadi peran kita, wewenang kita, tanggung jawab kita masalah penyebarluasan informasi salah satunya sudah benar. Kegerilan kita pesan kirimnya ke rumah. Panggapnya bisa Pak. Jadi ada web desa. Iya, kirim kami situ. Karena kata Bang Hadi tadi kan tidak semua orang bisa akses karena keterbatasan teknologi ya. Kita sebarkan ada anak-anak nawan-nawan orang yang pakai Facebook, pakai hanya san kumah, san tinggi biar kasus sana. Kan Pak, nggak kita coba sebarkan informasi itu. Kemudian yang terakhir untuk Pak Penghulu nih melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh RIJ. Kira-kira di Pak Penghulu nih, nyanyi buat Bapak ini. Perasaan guru ya. Datanya Pak Bo, data di Penghulu, data kependudukan, data sosial, data terkait rumahnya secara asik. Sangat pentingnya gitu dulu program pembinaan dan ada data. Jadi ini kita mudah-mudahan lagu liburan ada harapan masuk. Jadi ke dari awal harus kita persiapkan lagu liburan. Pak, Anda datang dulu. Oh ini mana di sini buku tulis. Kamu ke buku di sini keluar berapa mana? Apakah Mayu dalam aku sini aku sebagai advokat. Apakah Diamond ada data barang yang saya miliki, ada kendaraan berapa, kebun berapa, apakah LNP ini cek Untuk kegiatan detik Pak ya. Kalau kegiatan detik tahun kemarin Pak itu lebih mengarah ke administrasi, kemudian kemudian tata ruang kerja, kemudian mulai papan informasi itu, iya seperti itu. Kemudian apakah ada kotak saran dan lain-lain. Dari sisi itu saja dinilai Pak tahun kemarin. Kemudian di sini ada nggak gedung yang merupakan aset desa, misalnya Pak SD, TK, SMP misalnya. Itu juga dibantu. Kemudian kalau dari sisi posyandu, apakah sudah punya alat-alat itu dan lain sebagainya, apakah lengkap, kemudian beberapa meja apakah sudah terisi, kemudian ada nggak data daripada kader-kader kita. Oh data ya rasi Pak ya segera kamera ini tercatat di dalam kertas, itulah data. Berarti hampir sama dengan PPID itu. Cuma bedanya PPID ini kan lebih condong ke keterbukaan publik. Iya, itu kita siarkan melalui teknologi. Kalau ini yang ada di kantor kita. Karena memang kedepannya wajib PPID untuk desa. Iya. Sampai sekarang pun aplikasi PPID masih belum siap untuk bisa. Makanya PPID belum bisa diminta. Cuma itu kan untuk aplikasi untuk pengaduan aja, tapi konsep-konsepnya udah dikasih semua ininya Bu. Makanya udah kita tempelkan di web tadi. Jadi kan untuk kearsipan, untuk pembangunan semuanya yang Bu bilang tadi sebenarnya udah masuk di PPID gitu. Sama aja sih. Mudah-mudahan Pak kalau memang kedepannya di web itu termasuk dinilai Bang. Iya. Harus itu pun harus di detik kami tadi. Iya. Kalau ada web kampung yang bisa kita akses semua berita yang itu tinggi nilainya di dalam. Dan harus desa.id Bu. Iya, itu udah saya catat. Tenang, nanti saya lihat. Kemudian Bang, kadang-kadang desa punya nggak satu web kan? Iya. Ada juga 2 web mereka buat kami lihat, tapi nggak bisa kami akses begitu masukkan ininya aja udah error. Iya. Jadi Bu ya? Jadi sebenarnya web desa ini kan untuk pribadi desa. Yeah. Terus kayak sigap itu kita masukkan ke sub. Gampung.id juga kita masukkan ke sub, itu untuk kearifan lokal yang saya bilang tadi bukan. Jadi dasarnya web ini memang pentingnya. Kalau kita ngikutin misalnya gampung.id punyanya Kominsa, kita juga punya. Cuma kita fungsikan untuk kearifan lokal berbahasa tadi. Kalau kita nggak punya web sendiri. Berbahasa daerah ya Bang ya? Kenapa? Berbahasa daerah. Iya, khusus untuk kearifan lokal. Jadi kalau misalnya kita nggak punya web sendiri, kendalanya apa? Ketika program bubar kayak SID, hilang data. Makanya Kominfo pusat kan ngasih extension desa.id supaya apa? Memang desa harus mempunyai web sendiri. Jadi program apapun yang dianukan dari pemerintah bukan,
ketika itu bubar, misalnya ganti nama, kita udah siap. Iya. Seperti itu. Intinya Data sama. sudah ada di dalam Data dia sendiri karena punya pribadi. Ketika pertanggungjawaban reja selesai, tinggal serah kunci web. Kalau di laptop, mohon maaf kebanyakan operator kan, laptopnya error, hilang, akhirnya datanya nggak ada. iya ngisi baru lagi kan gitu. Jadi dengan adanya web mempermudahkan itu. Dan satu lagi memang Ibu bilang tadi juga nggak semua masyarakat kan tahu web. Tapi kalau sekarang kan kita tuntutan kan ke situ larinya. Iya. Jadi manual itu kita masukkan web dulu, baru kita print out kan. Jadi dari sana dulu jatuhnya kan gitu bukan. Dan PPID ini bukan hanya masyarakat kampung aja yang minta data kita. Kayak Ibu misalnya minta tadi, itu pun harus lewat dulu pengajuan informasi, diterima nggak sama desa. Jadi bukan hanya warga kita yang bisa minta, fungsinya di situ PPID. Misalnya orang Jakarta, saya minta dari instansi mana, individu atau instansi, keperluannya apa. Iya. Data itu untuk apa? Iya, itu pun bisa diterima, bisa ditolak. Ketika diterima, bisa aja antar sengketa. Nah, seperti itulah ininya. Dan itu memang kedepannya wajib desa mempunyai PPID. Makanya kemarin kebetulan alhamdulillah di Kecamatan Bukit udah dibikin forum bukan? Jadi semuanya saya daftarkan .desa.id. Jadi tinggal hostingnya aja. Terus saya baca ada lagi aplikasi si DKNG, dulu ada sebenarnya si DK.id, akhirnya diganti sama Kemenpusat namanya ya sama si KNG itu tadi, cuma bedanya ini kan si DKNG, New Generation Engine-nya bukan. Nah, itu rencananya kalau misalnya ini ntar di ACC sama sini, dan kalau di ACC memang tinggal kita minta akun semuanya untuk Kecamatan Bukit dulu yang kita ini kan bukan, dan itu keterbukaan langsung data penduduk apa semuanya Pak langsung ke pusat itu, karena dia kerjasama dengan Kemendes larinya ke Bapeda semuanya masuk kan, mirip kayak Sigap. Bedanya Sigap kan yang punya provinsi, punya Aceh, itu pun buk masih banyak kali yang harus istilahnya disiapkan gitu bukan. Jadi artinya ya memang tinggal SDM kita aja, pemanfaatan teknologi, karena apa? Teknologi itu kan mempermudah kerja kita. Tinggal kita print out, kita taruh di pengarsipan seperti itu. Surat menyurat apa semuanya memang udah, insya Allah udah kita combine ke teknologi tadi bukan. Kalau enggak kan apa namanya kita nyari data. Kalau ini kan ada yang informasi terbuka, ada yang apa namanya setar merta berkala kan banyak bukan. Itu insya Allah udah kita masukkan ke web, baik itu informasinya atau produk hukumnya. Udah kita tinggal pelan-pelan kita rapikan gitu aja sih Bu. Karena web kita berdiri udah sebenarnya udah mulai 2019. Sudah ada. Udah lama 2019. Lebih giatnya ketika kita alhamdulillah terpilih PPID. Ada sempurna juga ya kan? Loh, ada untungnya Bu. Jadi akhirnya semuanya sinergi di situ dan semuanya punya akun kayak Pak Kadus ini juga. Alhamdulillah web kita bantu untuk kerjaan dia juga apa namanya data-data tadi karena situ kita masukkan misalnya PKH dan nomornya dimasukkan semua di situ, cuma yang ditampilkan di luar cuma nama doang Bu, dan itu harus kenapa? Karena PPID kemarin tinggal nempel aja harus Pak ya, nggak usah sembunyikan Pak, kalau nggak mau ditampilkan keluarkan dari situ bantuan. Nah, seperti itulah sampai namanya keterbukaan publik bukan. Memang selama ini kita kan sempat mikir kayaknya nggak etis lah masa orangnya kita tampilkan, dan itu memang harus ternyata Bu, jadi nggak bisa enggak kalau nggak mau nampil keluarkan. Betul Pak, soalnya sih ini juga waktu kita verifikasi data kemiskinan itu Iya, verifikasi, begitu kita datang ke rumahnya Bang, ada aplikasi yang langsung online ke pusat ya, Iya, ada iya. GPS gitu. Iya. Jadi kita mau upload rumah si A misalnya, itu diusulkan oleh desa misalnya sebagai calon penerima ke data kemiskinan. Iya. Orang pusat Bang begitu mengklik apa namanya Iya. tanda merah data orang ini, Iya. muncul gambar WC-nya, Iya. kamar mandinya, nampak rumah depan belakang yang mana orangnya, Iya. IKTP-nya, seperti itu. Nah itulah Aplikasinya. Dan digital kita kan seperti itu. unpublic ya Bang? Iya, Biar keterbukaan. orang transparan lah maksudnya. Jangan apa ada data kemiskinan 10 di kampung kita, mana orangnya kita nggak tahu, Kita nggak bisa aja tahu. terjadi kan Iya. mungkin. Ini begitu diklik nama orang itu di pusat, muncul orangnya satu keluarga, muncul bagaimana apa namanya jambannya, Iya. kondisi ruang tamu, dapur,
dan lain sebagainya. Semuanya lengkap di Jadi situ. mereka langsung bilang, oh ini layak secara kasat mata ya, belum lagi verifikasi yang lainnya. Bagus juga itu. Karena kayak kan di web ini kan ada dua bukan, informasi dan sistem informasi. Kalau informasi kan berita-berita kita bisa keluarkan. Kalau sistem informasi hanya di dalam aja dan dia mendetail kayak sigap itu bukan informasi, itu sistem informasi. Kalau dalam pengenalan web bukan. Jadi kayak Ibu tadi data pembangunan, kayak kita kemarin bangun di sini bukan, itu udah kita masukkan web alokasi dana berapa ini berapa, bahkan itu lokasi kita tunjukkan ada di situ. Bahkan kalau misalnya jangankan kita, orang dari manapun kita ketika jontok lokasi langsung diarahkan kayak Google Map. Langsung kayak Google Map, iya posisinya di situ seperti itu. Itulah namanya keterbukaan publik bukan. Itulah yang mau istilahnya kita kembangkan pelan-pelan bukan. PBB udah kita masukkan terus buku tamu apa semuanya insya Allah pelan-pelan kita sempurnakan di situ. Terus bahkan KTP pun udah kita masukkan ke web. Jadi kalau layanan mandiri, namanya layanan mandiri Bu ya, tinggal klik KTP langsung login dia tanpa pimpinan. Cuma masalahnya ada beberapa KTP yang belum berchip. Contoh saya sama Pak Reje. Nah, loh ada. Jadi alatnya itu alhamdulillah Bu bisa bantu Bu. Kalau yang lainnya kan cek langsung otomatis ada namanya tag ID. Ya, kalau ini langsung ditolak kalau nggak ada chipnya. Nggak bunyi Bu. Nggak bunyi berarti KTP-nya ada apa ini? Makanya diganti. Masalah ya. Nah, kayak kebetulan saya sama Pak Reje yang bermasalah. Kalau yang ini Bang, yang online di online kan bisa juga. Itu Bisa, juga namanya dibaca. tag ID, iya, bisa dibaca langsung tag ID-nya kan ada kodenya bukan? Kalau menggunakan web kita dengan syarat harus warga kita bukan? Tuk langsung masuk. Tapi kalau masyarakat luar cuma bunyi doang, berarti kalau bunyi aman, chipnya ada. Meskipun jelek kayak gimana kata KTP, kalau pakai Bisa. chipnya ada bisa. Jadi sampai segitulah kita ini kan. Insya Allah pelan-pelan, apalagi sekarang udah zamannya teknologi bukan? Orang tua pun kalau Facebook saya rasa udah hampir kan gitu kan. Nah, anggap aja ada yang tua, nggak mungkin lah dia nggak punya anak. Anak pun kan bisa juga mengakses ke sana. Nyampaikan informasi. Jadi dari mulai WA kampung kita ada, Twitter, Facebook semuanya. Ya kayak ini kan langsung kita live juga. Pak Camat pun nengok ini. Jadi artinya apa? Ya namanya keterbukaan kan gitu. Bahkan kalau ibu ngobrol situ pun ditengok juga Bu. Iya, ada CCTV itu. saya lihat tadi. Jadi kita aset kan tidak semua desa ada CCTV. Iya, aset. Artinya apa? Bukan hanya untuk maling aja CCTV bukan. Kejadian seperti ini rapat apa semuanya. Jadi semua kan terdokumentasi. Kadang-kadang kita lupa ya Pak. Iya, kadang-kadang kita lupa. Apalagi saya tengok kan aparatnya kan muda-muda kayak Bapak Bante ini kan baru 21 tahun. Sisanya iya. Jadi tinggal kitanya aja di sini ya. Itulah butuh dorongan dari DPMK kayak gimana bukan? Itu tadi. Inilah fungsinya peningkatan kapasitas biar kita sinergi. Kan percuma kita punya barang kalau kita nggak memaksimalkan kan gitu. Lagian sekarang hampir semua desa sudah punya wifi. Iya. Kita manfaat. Iya. Arah waktu luang download lah coba atau kita cari-cari Iya. ini yang mengatur tentang ini apa. Yang terkait dengan inovasi yang Iya. yang memang sampaikan itu rasanya juga kita bisa lihat di Google atau di YouTube. Cara pembuatan misalnya kemarin itu ini Pak masalah biogas ya. Iya, biogas. Ada juga di situ. Inovasi-inovasi pun contoh inovasi lain ada juga di situ. Nanti di detik itu tadi bisa kita tambahkan juga informasi masalah inovasi Bang. Itu tinggi nilainya. Itu nggak tahu saya. Masalahnya. Kan kita kurang paham nih. Inovasinya maksudnya apa? Kita Mbah Google itu tahu semua dia. Nah, kita tinggal searching aja Pak ya. Apa namanya internet gratis ya kan? Komputer, printer ada. Tinggal kita merah atau geremil gitu. Memanfaatkan Dan yang stakeholder yang atas itu kalau kita minta bukan berimbang. Ya mohon maaf lo ya. Karena saya udah tahu kan. Kadang-kadang kan lebih condong kemari. Ya, kita tahu karena teknologi kan seperti itu bukan. Tahu oh ini. Kebanyakan kayak gitu Bu, nggak berimbang. Udah ya mohon maaf, pemenangannya kadang-kadang udah ada di set. Kan gitu. Jangankan tiga itu kita ini nggak tahu. Bukti-buktinya udah banyak semua sama saya. Artinya apa? Kalau stakeholder atas itu berimbang, kita bisa sinergi. Kita nggak peduli siapa yang menang. Mau desa-desa sini, yang penting berimbang. Kadang-kala yang bikin kita kecewa itu, kok ini anak tiri ada anak kandung. Itulah yang kita minta, kita berimbang gitu. Karena kalau kita berimbang Bu, misalnya kita
desa lain datang ya kita bantu karena kita sama-sama ini, kita nggak peduli siapa yang menang, yang penting programnya bareng, kita sinergi, biar yang menilai ini yang menentukan. Tapi kalau belum udah nggak berimbang, nah itulah yang bikin kita sakit. Kan gitu. Loh iya, karena kita udah tahu mulai dari apa namanya pemanfaatan ini dan semuanya itu bisa saya lacak. Ya contoh yang BPID lah, nggak usah kita rahasiakan kan itu. Di mana itu nggak berimbangnya. Nah, itu kan salah satu yang kita ikutin. Nah, cuma itu padahal tingkat tingkat kita sendiri. Di mana tingkat yang lainnya. Tapi insya Allah kalau provinsi sana kan kita nggak tahu. Itu kan berimbang insya Allah. Maksudnya meskipun DP ini tingkat kabupaten, paling nggak keberimbangan tadi lah yang kita butuhkan. Artinya kalau sana dikasih makan teri ya teri semuanya lah. Jangan Insya Allah kalau itu aja. DP kemarin memang apa namanya penilaian apa segala macam kan kompak Ya. memfasilitasi dari dia, kita pelaksananya langsung ke lapangan. Memang kemarin itu apa namanya ya, antara kecamatan Bukit dengan beberapa kecamatan lainnya, kita di Bukit banyak mengeluarkan uang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadinya banyak uang keluar. Kecewa itu. Karena itu tadi seharusnya pembenahan itu kita lakukan jauh sebelumnya, bukan di hari perlombaan. Kemudian akhirnya kan uang yang kita dapat di kecamatan Nggak sesuai. lebih banyak karena dia memang nggak ada berbenah apa yang ada itu yang Iya. Kayak kita ikut tingkat nasional aja, alhamdulillah kita udah masuk 8 besar bukan, tinggal dicari 5. Gak banyak kita keluarkan Pak ya, Reza kan? kita sudah berbenah, kita Iya. sudah punya. Pelan-pelan kita sudah kan. ya. Maksud saya juga itu Bang. Iya. Nah, kita kan sudah berbenah. Iya. Jangan mengeluarkan uang 1% pun. Istilahnya mengeluarkan uang untuk sengaja direnovasi begini. Iya, sengaja iya. Toh yang dinilai pun dari sisi administrasi. Iya, itu aja. Kita, apa namanya, beberapa papan-papan kegiatan yang ada itu, termasuk web. Ya. Web kemarin tuh saya kan belum pernah kemarin nih Iya. Pak selama di PMK, Iya. pernah dulu waktu di Dinsos. Saya baru lihat waktu itu yang Kampung Panji, Panji Mulia 1. Jadi setiap kegiatan memang dimasukkan ke situ, saya bisa akses dari rumah gitu kan. Memang belum apa ya, menu-menu di situ memang belum banyak ya. Dan Blogspot rata-rata kalau saya tengok, kalau kita kan nggak dan posting. itu pun kan memang bukan desa yang buat itu, hasil karya saya KKN. Tapi Iya, kan alhamdulillah sudah ada, iya, kita iya. kembangkan ya kan gitu. Kemudian Unin Besar kita buka, masih nampak informasi yang dari dulu sebelum Iya, ada buat belum. itu ya, sekarang mungkin sudah berubah. Ketika masuk ke Batu Salam dapat website ini Pak, ini kan luar biasa Pak. Dan saya pun dapat informasi di dinas kan dari bidang-bidang yang lain. Iya. Oh ini Batu Salam bagus begini. Saya belum pernah coba masuk, coba saya add FB dan lain-lainnya dan Iya, iya. saya carikan. Mohon Kemudian untuk Sirabu ini kan sudah Bapak Jah. Oh, kelas 1. Jadi sebentar lagi kita sambung lagi Bang. Saya tertarik masalah webnya itu tadi. Mungkin bisa kita bantu desa lain mengembangkan itulah. Tapi memang butuh SDM. Insya Allah Bu ya, saya tengok kan saya bikin grup sendiri tuh ya untuk Kecamatan Bukit Bu ya. Kawan-kawan ini sebenarnya semangat Bu. Sebenarnya loh semangat, karena apa? Mungkin ketika habis pelatihan kelar ya kelar. Bahkan sekarang pelatihan operatornya saya, besok lain diganti. Makanya dibikinkan forum ini supaya kita saling sharing. Karena enggak kalau ada grup operator Kecamatan Bukit Bang ya? kebetulan udah ada di forum di Ada forumnya. Ya. Forumnya siapa Abang? kebetulan saya dipercayakan untuk tahun ini aja bukan. Nggak bisa. Bahkan saya bikinkan web sendiri, forum itu udah duit saya sendiri itu saya bikinkan untuk Forsik namanya bukan. Artinya apa? Saya tahunya kawan-kawan ini akhirnya sinergi. Kemarin pelatihan cuma 1 hari, enggak yang sama DBMK sama Yang ini.